Pemirsa, Anda kembali dalam kabar khusus sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Saat ini terpantau pemirsa di dalam ruang sidang langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sudah tampak memasuki ruang sidang adalah Richard Eliezer atau Baradae yang diagendakan mendengarkan keterangan saksi. Sidang sendiri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10 pagi tadi. Di mana untuk sidang hari ini dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa sebagai Ketua Majelis Hakim. Terlihat pemirsa, dalam sidang ini Baradae mengikuti persidangan secara langsung. Ia tampak mengenakan kemeja warna hitam dengan lengan pendek. Tadi saat tiba di Pengadilan Negeri memang tampak Baradae mengenakan rompi tahanan dan juga borgol. Namun saat persidangan ataupun sudah di ruang sidang tadi sama-sama kita saksikan bahwa rompi tahanan dan juga borgol Baradae dilepas. Pemirsa, ada 12 orang saksi yang akan diperiksa pada hari ini, di mana tadi untuk saksi pertama dimulai dari pihak pengacara Yosua, yaitu Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga dari Yosua. Adapun ke-12 saksi yang akan diperiksa hari ini adalah Kamarudin Simanjuntak yang tadi sudah diperiksa, kemudian Samuel Huta Barat selaku ayah dari Yosua, kemudian ada Rosti Simanjuntak sekaligus ataupun ibu dari Yosua, kemudian Yuni Artika Huta Barat, kakak Yosua, Devianita Huta Barat adik, kemudian Rohani Simanjuntak yang merupakan tante dari Yosua, Roslin Emika Simanjuntak juga tante Yosua, kemudian Mahareza Rizky ini adik dari Brigadir J, kemudian Vera Mareta Simanjuntak yang merupakan kekasih dari Yosua, Sangga Parulian Sianturi, Indrawanto Pasaribu dan juga Novita Sari Nadia. Kita lihat sama-sama pemirsa, Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang. Dalam kasus ini pemirsa, Baradae memang ataupun Richard Eliezer ini didakwa bersama dengan Verdi Sambo ini melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan juga tanpa ragu membunuh almarhum Brigadir Yosua. Pemirsa, kita saksikan sama-sama tadi pukul 10 sidang Baradae dilarang disiarkan secara langsung, artinya kami hanya dapat menerima siaran secara live melalui visual saja, tidak ada audio yang bisa kami terima lantaran menurut dari Majelis Hakim ini untuk menjaga keterangan saksi sehingga tidak akan diikuti oleh saksi lainnya. Sehingga awak media dilarang untuk menyiarkan sidang terdakwa Richard Eliezer secara live untuk menjaga integritas pembuktian. Pemirsa, dalam kasus ini saksi yang dihadirkan diprediksi akan sama untuk semua dakwaannya. Nah, untuk urutan dari saksi sendiri memang belum dirilis atau tidak diberitahukan kepada kami awak media, baik secara langsung ataupun tadi sebelum sidang dilaksanakan. Dan pemirsa, sudah ada 2 orang yang duduk di depan Majelis Hakim. Ini kami belum mendapatkan informasi siapa saja kemudian saksi-saksi yang akan memberikan keterangan pada saat ini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi saksi pertama yang memberikan keterangan adalah Kamarudin Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Tadi saat pemeriksaan saksi pertama pemirsa, ke-11 saksi lainnya memang dibawa begitu ke ruangan khusus agar tidak dapat mendengar keterangan saksi lainnya. Awak media pun tidak diperbolehkan mengeluarkan audio dari ruang persidangan, namun diberikan ataupun diperlihatkan secara langsung bagaimana jalannya sidang pembacaan ataupun keterangan saksi ini dilakukan hari ini.
Total pemirsa untuk hari ini dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, ini agenda menerangkan keterangan saksi. Dan pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan pakar hukum Heri Firmansyah. Selamat siang, Pak Heri. Sudah dapat mendengar kami? Ya, kami masih akan mencoba menghubungi pakar hukum pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya persidangan yang dilakukan pada hari ini. Apakah lazim begitu menyiarkan sidang hanya visualnya saja, tidak ada audio yang kemudian dikeluarkan untuk ataupun dengan alasan menjaga integritas sehingga jawaban yang saksi berikan ini tidak dapat didengarkan oleh saksi lainnya ketika nantinya akan memberikan keterangan. Kita sama-sama lihat pemirsa, terlihat majelis hakim menanyakan sesuatu atau memberikan keterangan kepada saksi yang sudah duduk di ruang sidang. Ada 2 orang. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang, Mbak. Mas Heri sudah dapat mendengar kami ya? Terdengar suara saya? Ya. Mas Heri, kalau kita lihat persidangan hari ini khususnya 12 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J untuk memberikan keterangan saksi, begitu ada 12 orang. Majelis hakim memutuskan untuk tidak mengeluarkan audio, hanya visual saja yang dikeluarkan. Apakah lazim untuk persidangan secara terbuka namun seperti ini? Ya, suara saya terdengar ya Mbak ya? Terdengar Mas Heri. Izin ya. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHP ya, sidang itu kan dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi pada intinya dikecualikan untuk beberapa kasus begitu ya. Misalnya kasus yang berkaitan dengan anak, ataupun yang berkaitan dengan kesusilaan, atau mohon maaf kasus perceraian itu biasanya tertutup, sidangnya tidak terbuka. Nah, hakim akan memulai dengan kata sidang ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Maka perkara itu tentunya dapat diakses oleh siapapun, ya. Tapi persoalan untuk kasusnya Barada E ini kan dalam konteks bahwa ada hal yang bisa menjadi bumerang. Saya katakan bumerang kalau seandainya ini dibuka secara luas, karena keterangan dari saksi-saksi kunci di dalam perkara ini bisa saja digunakan oleh saksi ataupun tersangka lain guna kepentingan pembelaan mereka. Sedangkan dalam hal ini kan nanti akan dikonfrontir lebih jauh oleh majelis hakim kan. Jadi dalam konteks ini kalau dikatakan lazim atau tidak, sidangnya tetap saya nyatakan ini benar ya, dibuka dan terbuka untuk umum karena ada yang nonton ya kan, yang pihak awak media pun masih dipersilahkan untuk meliput berita. Tapi persoalannya memang ini nggak bisa disiarkan secara luas karena dikhawatirkan informasi ini dapat digunakan nantinya untuk kepentingan tersangka yang lain. Kita harus ingat bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri, tersangkanya tidak hanya satu. Ada beberapa tersangka yang kemudian disidangkan dalam waktu yang berdekatan. Ya, jadi ini perlu untuk kemudian dijaga kerahasiaannya demi kepentingan pembuktian di persidangan. Saya rasa begitu, Mbak. Apakah ini artinya sidang ini ya khususnya setengah terbuka atau ini tetap termasuk dengan sidang terbuka karena kita masih bisa melihat visual dari ruang sidang begitu? Ya, kalau kita pastikan ini dibuka atau terbuka untuk umum ini, kita bisa lihat bahwa masih banyak orang yang ada di ruang sidang tadi itu kan. Ini kan ruang sidangnya di PN Jakarta Selatan. Jadi ruang sidang itu tidak tertutup oleh arus keluar masuk orang lain gitu kan. Sehingga ini sudah sah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tapi memang mungkin ada keinginan dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk mengetahui apa sih keterangan yang akan diberikan tadi. Tapi sekali lagi keterangan saksi ini kan bisa saja jadi sangat penting
bisa jadi kunciannya dalam hal membuat arah dari pembuktian ke depan. Dan tentunya hakim tidak mau ambil resiko begitu ya. Memang memenuhi ekspektasi publik itu juga salah satu bagian penting, tapi yang paling penting sekali lagi adalah proses ini berjalan sesuai dengan hukum acara pidana. Biasanya pun kalau seandainya ada saksi-saksi lain dalam satu persidangan, tidak hanya di kasus Baradae, yang pernah saya lihat dan saya jalani sendiri, itu biasanya saksi juga tidak semuanya dihadirkan pada saat yang bersamaan. Mungkin saja saksi itu nanti satu orang satu begitu untuk hadir, kemudian setelah satu selesai baru dilanjutkan dengan keterangan saksi yang lain. Tapi untuk kemudian dinyatakan terbuka untuk umum tadi adalah banyak orang yang masih diberikan kesempatan untuk dapat menonton atau menyaksikan sidang tersebut. Nah, saya rasa itu sudah kualifikasi yang memenuhi dalam konteks tadi ya. Oke, baik. Berarti artinya nih Mas, syarat sidang terbuka adalah bolehnya ada yang menonton namun mungkin tidak disiarkan secara langsung ke banyak pihak begitu ya? Ya, bisa dikatakan demikian, terbatas lah karena di atas penyiaran ini kan segalanya adalah bicara tentang prosesi jalannya persidangan yang sesuai dengan hukum acara kan. Nah, hukum acara pidananya sudah dijalankan dengan benar, tapi demi kepentingan persidangan, demi kepentingan pembuktian. Jadi mohon dipahami juga ini bukan bukan kesewenang-wenangan hakim majelis melakukan ini, tapi pasti sudah diperhitungkan secara matang dengan seksama apa yang kemudian menjadi catatan penting agar tidak dilanggar atau tidak menciderai dari pembuktian itu sendiri. Dalam konteks yang lain, kalau saya nggak salah dulu kasusnya kopi sianida, itu kan pernah disidangkan secara terbuka juga. Dan itu kemudian dapat respon banyak juga dari pakar hukum begitu ya, yang melihat bahwa seharusnya kalaupun terbuka jangan disiarkan secara luas seperti ini, karena akses informasi keterangan saksi yang maha penting tadi itu akhirnya tersebar luas dan kemudian bisa saja dimanfaatkan bagi kepentingan pembelaan tersangka lain. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, Mbak. Kalau seandainya ini terlalu terbuka. Tapi saya bisa memahami di sisi lain karena ini domainnya adalah sudah menganggap domainnya publik nih perkara ini. Ya, kalau kita lihat di beberapa media, bahkan ini jadi trending topik begitu ya. Mungkin bahasa istilahnya di Twitter, jejaring sosialnya di Twitter ini bisa jadi trending nomor 1 nih kalau bicara tentang kasus ya Brigadir Joshua yang dipersidangkan saat ini. Tapi sekali lagi hakim sudah memperhitungkan hal itu tanpa kemudian melanggar ketentuan hukum acara yang lain. Baik. Mas Heri, kalau kita beralih ke materi persidangan, kalau kita lihat sejauh ini begitu ya, sudah sampai pada tahap menghadirkan ataupun mendengarkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk Barada Eliezer sebagai justice kolaborator. Melihat ini seperti apa? Sedangkan keempat tersangka pembunuhan berencana lainnya ini mengajukan eksepsi dan baru nanti hari Rabu pekan depan ini diadakan ataupun majelis hakim memutuskan selainnya seperti apa? Ya, justice kolaborator itu sendiri kan permohonan ya. Kalau boleh dikatakan itu bukanlah sesuatu yang langsung melekat ya. Jadi harus diajukan terlebih dahulu, nanti akan ditakar, dinilai apakah kualifikasi untuk seseorang itu memenuhi tidak syaratnya sebagai justice kolaborator, tentunya akan diuji di persidangan ya. Apakah informasi yang diberikan itu bernilai penting, korelasinya jelas dengan perkara yang sedang ditaani saat ini, kemudian dia bukan pelaku utama. Nah, tentunya kemarin sudah didahului dengan mengajukan diri, kalau nggak salah saya ke LPSK juga kan. Iya, betul. Jadi proses secara formal terpenuhi, proses secara material juga harus terpenuhi. Nah, dalam konteks ini tadi keterangan Baradae, jadi kalau kita mengenyampingkan 4 tersangka atau terdakwa yang lain, seakan-akan kan beliau ini akan berhadapan dengan 1 versus 4 orang lainnya kan, karena dianggap kalau yang satunya itu sudah saling memahami dan mungkin skenarionya mungkin ya, saya katakan mungkin skenario akan sama. Nah, persoalannya Baradae ini kan dianggap orang yang mengeksekusi tanpa perintah begitu ya, jadi nggak ada perintahnya Pak Sambo. Jadi itu yang perlu diuji. Kalau dari awal BAP-nya itu kan pasti sudah ada keterangan Baradae terhadap apa yang sudah dilakukan kan, arahan-arahan, bahkan kalau kita tarik peristiwa yang sebelumnya kalaupun dilebarkan ke Magelang dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah ada desain sebelumnya.
Nah, desain itu apakah atas inisiatifnya dia, apakah dia the one and only yang sebagai inisiator atau tidak? Nah, kalau tidak tentulah kemungkinan sangat terbuka untuk ini dikatakan sebagai justice kolaborator. Dan ini menurut saya sudah tidak usah diperdebatkan lagi kalau seandainya nanti memang bahasa yang informasi yang disampaikan oleh Barada Eliezer ini adalah informasi yang sangat penting dalam pengungkapan kasus ini. Karena sekarang kan yang kita lihat eksekutor lapangannya, kalau bahasa sederhana teknisnya begitu ya, sudah ada nih, ya sudah ada pengakuan dari Baradae, gitu kan. Tinggal melihat siapa konseptornya, siapa yang kemudian punya grand design ini, siapa yang punya mens rea-nya dari awal. Jadi ini memang kasus yang tidak bisa berdiri sendiri bahwa Baradae dihadirkan di persidangan di awal ini adalah membuka kunci kontak Pandoranya menurut saya. Jadi Baradae ini memang adalah pintu masuk awal dalam proses membuka persoalan ini, karena kalau berharap pada 4 yang lain tadi, ya Pak Sambo, Bu Putri, kemudian Bribka RR dan Pak Kuat sebagai terdakwa, ini saya rasa agak berat begitu ya. Sehingga akhirnya ya mungkin akan dikonfrontir nanti Mbak. Bahasa konfrontasi atau konfrontir ini kan mempertemukan antara saksi dengan saksi, saksi dengan tersangka atau tersangka dengan tersangka. Dalam hal kalau ada konfrontir ini berarti ada perbedaan pendapat, informasi yang sangat mendasar yang perlu digali lebih jauh. Nah, biasanya digunakan teknik ini dalam berita acara pemeriksaan, baik saksi maupun tersangka pada saat itu ya di kepolisian, atau bahkan bisa digunakan di tahap pembuktian. Nah, ini tentunya menjadi satu hal penting juga yang menjadi bagian dalam pembuktian persidangan ke depan. Baik, menarik sekali. Mas Heri, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan terus bergabung untuk menggali informasi sebenarnya seperti apa kasus ini terus berlanjut. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Kabar Khusus TV One. Pemirsa, saat ini sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali dimulai dengan agenda untuk hari ini mendengarkan keterangan saksi. Ada 12 saksi pemirsa yang dihadirkan pada hari ini, di mana untuk saksi pertama begitu tadi sudah memberikan keterangan adalah Kamarudin Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Joshua. Dan saat ini pemirsa, 2 orang saksi juga sudah dihadirkan untuk memberikan keterangan. Kami akan memperbarui informasi, sudah ada rekan Jasmine Rahmadi yang berada di PN Jakarta Selatan. Selamat siang Jasmine, informasi silakan dari Anda. Ya, selamat siang Anatalita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yang mana memang agenda hari ini melibatkan Barada Richard Eliezer atau lebih tepatnya adalah agenda pemeriksaan saksi. Ada 12 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini, Anatalita dan juga pemirsa, yang mana tadi saksi pertama yang memberikan keterangan di ruang sidang ini adalah kuasa hukum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni adalah Kamarudin Simanjuntak. Ada sejumlah poin yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak pada ruang sidang hari ini pemirsa, yang mana tadi Kamarudin Simanjuntak ini memulai keterangannya dengan menjelaskan bagaimana ia pertama kali mengetahui mengenai kasus ini, yakni pada hari kejadian tanggal 8 Juli 2022, yang mana pada malam harinya ia menuliskan status di Facebooknya yang mengatakan bahwa ada kasus polisi tembak polisi, dan ia pun berharap bahwa penembakan ini tidak dilakukan terkait wanita. Lalu setelah itu kerabat dari Brigadir J, yakni adalah salah satu kerabatnya yang bernama Sangga Sianturi, langsung mengontak Kamarudin Simanjuntak. Lalu setelah beberapa proses diputuskan bahwa Kamarudin ini dijadikan kuasa hukum dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu pihaknya pun melakukan sejumlah pendalaman, di mana memang pihak kuasa hukum ini menduga bahwa skenario awal yang beredar merupakan hoax, dan juga mendapatkan informasi-informasi janggal seperti informasi mengenai CCTV yang tersambar petir, lalu informasi mengenai Verdi Sambo yang melakukan tes PCR, dan selain itu juga menurut
Kamarudin Simanjuntak, tempat kejadian perkara ini tidak dijaga dengan ketat, bahkan juga tidak diberikan garis polisi dan juga tidak dilakukan uji balistik. Karena itu pun pihaknya melakukan laporan atau membuat laporan terkait dugaan pembunuhan berencana, yakni pada tanggal 18 Juli 2022. Dan pihaknya pun juga melakukan investigasi secara mandiri, meskipun tadi dalam ruang sidang Kamarudin enggan untuk menyebutkan sejumlah informan yang ia dapatkan atau sejumlah informan yang memberikan informasi kepada pihaknya begitu, dan mengatakan hingga kapanpun ia tidak akan memberitahu informan-informan tersebut. Memang tadi salah satu informasi yang diberikan oleh pihak Kamarudin Simanjuntak ini adalah foto dari jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah ditembak, di mana dalam foto tersebut terlihat bahwa jenazah dari Brigadir J ini bersimbah darah. Namun lagi-lagi Kamarudin ini enggan untuk mengetahui dari mana ia menerima foto tersebut. Informasi menarik lainnya yang tadi disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak adalah memang menurut informasi yang dia terima pada hari kejadian tersebut, Brigadir J ini ditembak oleh 3 orang, bukan hanya Barada Eliezer dan Verdi Sambo, namun juga oleh Putri Chandrawati. Dan ia mengaku saat diwawancarai oleh awak media, ia mengaku bahwa Barada Eliezer telah mengonfirmasi informasi tersebut. Namun setelah itu kami juga sempat meminta keterangan dari kuasa hukum Barada Richard Eliezer, yakni Roni Talapesi, yang mengatakan bahwa kliennya belum mengonfirmasi informasi tersebut, dan sejauh ini informasi yang masih ia pertahankan adalah penembak dari Brigadir J ini hanyalah 2 orang, yakni Barada E dan juga Verdi Sambo. Selain itu, Ana Telita dan juga pemirsa, tadi sempat dilakukan istirahat sebentar atau break, dan sidang pun dilanjutkan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah berlangsung dengan saksi kedua dan juga ketiga yang merupakan adik dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga kekasih dari Brigadir J, yang mana memang saat ini yang memberikan keterangan di ruang sidang adalah adik dari Brigadir J. Tadi kami sempat mendengar ada beberapa poin yang disampaikan oleh Brigadir, atau maksud kami adik dari Brigadir J, yang ditanyakan oleh pihak majelis hakim mengenai seberapa banyak ia mengetahui tentang profesi kakaknya. Memang Ana Telita dan juga pemirsa, terdapat 12 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini, yang mana tadi memang diinformasikan oleh pihak majelis hakim bahwa dalam sidang kali ini kami awak media tidak diperbolehkan untuk menyiarkan audio dari berjalannya sidang dengan alasan bahwa ini dilakukan agar satu saksi ini tidak mendengar keterangan dari saksi lainnya, karena memang para saksi ini tidak diperbolehkan untuk berinteraksi ataupun mendengar penjelasan satu sama lain, sehingga selama sidang berlangsung, saksi-saksi yang masih menunggu juga ditempatkan di ruang khusus yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa ke-12 saksi ini hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan keterangannya. Tadi sebelum sidang dimulai, memang para saksi juga sempat mengucapkan sumpah, dan memang sebenarnya pihak majelis hakim ini memperbolehkan untuk para saksi ini dihadirkan secara online melalui Zoom, namun Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa para saksi ini memilih untuk datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat memberikan keterangan secara jelas dan untuk menghindari adanya gangguan koneksi internet. Dengan begitu diharapkan bahwa para saksi ini bisa dapat memberikan keterangan mereka secara rinci, jelas, dan juga lengkap. Selain itu, pemirsa, memang dapat kami informasikan pula bahwa sebelumnya sidang perdana terhadap Barada Eliezer juga sudah digelar pada hari Selasa lalu pada tanggal 18 Oktober 2022, yang mana pada saat itu agendanya adalah membacakan surat dakwaan terhadap Barada E, dan di akhir sidang pihak Barada E dan juga kuasa hukumnya memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan. Memang menurut pihak dari kuasa hukum Barada Eliezer terdapat beberapa catatan di surat dakwaan tersebut, namun surat dakwaan ini dianggap oleh pihaknya sudah termasuk lengkap, cermat, dan juga rinci, sehingga pihaknya ini tidak mengajukan eksepsi. Namun ada beberapa catatan yang tentunya nantinya akan dibawa oleh pihak kuasa hukum dari Barada E pada saat proses pembuktian. Dan memang terdakwa Richard Eliezer juga
sempat menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di sidang perdananya. Bahkan ia juga sempat menuliskan surat permohonan maaf saat ia ditahan di rutan Bareskrim, dan surat tersebut disampaikan oleh Baradae di sidang perdananya yang digelar pada tanggal 18 Oktober 2022 lalu. Bahkan tadi pada sidang hari ini pun Barada Eliezer juga sempat menghampiri ibu dari almarhum Brigadir J dan juga bersimpuh begitu. Meskipun tadi kami belum sempat menanyakan kepada kuasa hukum dari Barada Eliezer percakapan apa saja yang ia sudah katakan kepada pihak keluarga dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Natalia dan juga pemirsa, kami akan terus menunggu dan memantau berjalannya sidang karena memang masih terdapat banyak sekali saksi yang nantinya akan memberikan keterangan. Ini baru saksi kedua dan ketiga, hingga artinya masih ada 9 saksi lagi yang menunggu dan mengantre untuk nantinya memberikan keterangan di ruang sidang. Natalia. Baik, informasi langsung dari PN Jakarta Selatan, Jasmine Rahmadi, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita atau diskusi kita dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Mas Heri, masih mendengar kami? Masih, Mbak. Ya, Mas Heri, tadi kalau kita berbicara mengenai Baradae yang merupakan justice kolaborator, kemudian tadi Mas Heri katakan bahwa akan juga ini dipertemukan dengan tersangka ataupun saksi lainnya. Apakah memang justice kolaborator ini juga tetap akan dipertemukan dengan saksi ataupun tersangka lainnya? Kemungkinan pasti terbuka ya Mbak ya. Apalagi kalau kita lihat memang dasarnya adalah tidak mungkin mendasarkan pada satu keterangan saja ya. Karena ini kan dilakukan secara bersama-sama. Ada pasal 55 KUHP dalam dakwaan itu menyatakan bahwa perkara ini dalam bahasa hukum pidana adalah delneming atau penyertaan. Maka tentu konsekuensi logisnya dalam satu tindak pidana tersebut tidak hanya satu pelaku tapi lebih dari satu pelaku. Maka tentunya untuk menyempurnakan atau istilahnya voltoidnya satu tindak pidana tersebut dapat kita analisa, maka tentu harus melibatkan juga keterangan dari tersangka yang lain. Tapi apakah modelnya kemudian nanti dikonfrontasi, apakah kemudian nanti konfrontasinya pun secara bersamaan empat-empatnya dihadirkan dalam satu waktu sidang yang sama, atau waktunya nanti berbeda, satu-satu dipanggil, itu nanti adalah masalah teknis di pengadilan, dan saya rasa itu pun akan jadi concernnya majelis hakim ya. Jadi sebelum menetapkan apa metode yang akan digunakan, antara ketua majelis dengan anggota majelis tentu akan mengadakan rapat sederhana lah, rapat kecil begitu bayangan saya, untuk kemudian ini bisa saling tukar pikiran kira-kira mana yang terbaik begitu ya dalam proses pembuktiannya. Jadi sangat mungkin kalau tadi pertanyaannya ya, seorang justice kolaborator itu dipertemukan dengan pihak lain, saya rasa ini adalah kanal yang tepat atau forum yang tepat untuk menyediakan atau memfasilitasi hal itu kan. Karena kalau kita lihat di luar sana beredar opini yang kemudian beragam di antara para terdakwa dan saling bertentangan. Nah, ini kita coba untuk diuji di persidangan, siapa sebenarnya memberikan keterangan yang benar, mana yang memberikan keterangan palsu. Nah, tentunya kalau seseorang memberikan keterangan palsu, tadi kalau dia seorang saksi misalnya, bahkan ketika dia hadir ke pengadilan dengan memberikan keterangan palsu, maka dia akan diancam dengan keterangan palsu tadi. Kalau nggak salah saya, pidananya juga nggak main-main tuh, bisa 7 tahun penjara kalau saya tidak salah ya. Sehingga dalam konteks ini perlu untuk kemudian memberikan pemahaman yang benar terhadap saksi, bahwa saksi itu harus memberikan keterangan yang sebenarnya tidak dari yang di luar yang dia ketahui gitu. Nah, ini juga penting bagaimana Baradae ya harus ya katakanlah berjuang dalam konteks ini sendiri begitu ya, karena tidak bisa dia mengandalkan jawaban atau alasan yang dipakai oleh tersangka lain untuk menyelamatkannya dari jerat hukum. Karena kalau kita kemarin dalilnya adalah perintah atasan, sekali lagi dalam konteks hukum pidana ada alasan menghapus pidana. Perintah atasan itu haruslah perintah atasan yang tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketika ada perintah seorang atasan untuk melakukan pelanggaran hukum, kalau kita kerucutkan lagi dalam ini adalah hukum pidana, membunuh seseorang, maka ini tentunya adalah satu pelanggaran dalam konteks tindak pidana ya. Dan itu sudah ada pengaturan dalam KUHP. Kalau kita lihat dakwaannya, itu sudah mengerucut pada 338 KUHP dan 340 KUHP.
Nah, sehingga sedang dicari nanti sampai di ujungnya akan ditentukan apakah ini 338 atau 340 KUHP. Gitu, Mbak. Mas Heri, kalau misalnya perintah atasan, namun dalam pemahamannya, anggap saja pemahamannya begitu, ketika tidak dilaksanakan, nyawanya yang akan terancam. Bagaimana kemudian hal seperti itu? Orang boleh saja berdalil ya Mbak ya, boleh saja berdalih, tapi tentunya yang perlu kita ingatkan setiap dalil itu harus disertai dengan bukti atau fakta yang menunjang alasannya tadi, dalil yang digunakan tadi. Karena kalau dalil tanpa fakta, dalil tanpa bukti, maka ini tidak bisa kemudian dimaknai dalam konteks pembuktian di persidangan. Karena seseorang bahkan menyampaikan sesuatu yang menurutnya benar di luar dari persidangan pun tidak ada nilai pembuktiannya. Jadi memang harus ini disampaikan di forumnya, di tempatnya tadi. Nah, tempatnya adalah di persidangan diujinya. Kalau dia bilang saya disuruh oleh atasan, itu kan ya saya yakin dan percaya itu psikologis semua orang pasti tidak akan ada yang mudah untuk menolak ya. Kita harus pahami hal itu. Apalagi ini dalam konsep misalnya Polri gitu ya, Polri yang jiwanya mungkin ada jiwa korsa juga di situ, ada jiwa esprit de corps atau perintah memaknai rantai komando di dalamnya. Tapi sekali lagi hemat saya tidak bermaksud untuk memprovokasi ya atau mengajari majelis hakim yang mulia dalam perkara ini. Tapi kalau kita melihat teori-teori hukum pidana, dalil-dalil semacam itu mungkin saja benar, tapi kemudian juga tidak bisa kalaupun benar langsung dimaknai menggugurkan perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan. Apa perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan dalam perkara ini? Yaitu menghilangkan nyawa orang lain, gitu ya. Karena kalau kita lihat, mohon maaf kalau saya tidak salah, ya bisa juga dikoreksi ya. Jadi ada salah satu terdakwa juga, kalau nggak salah Bribka RR, yang diperintah oleh Pak Sambo, tapi kemudian menolak. Itu kalau nggak salah disampaikan juga tuh di satu konferensi pers oleh kuasa hukumnya. Nah, mengapa ada penolakan itu? Ya alasannya karena dia orangnya nggak tegaan, jadi nggak berani dia untuk melakukan eksekusi tadi. Tapi Pak Sambo bilang ya sudah, kalau kamu nggak bisa ya ganti orang lain kan. Akhirnya mungkin ke Baradae tadi. Tapi ini penting juga untuk dikaji, ya. Walaupun ya pasti dalilnya nggak akan ketemu nih, Mbak. Masing-masing tetap akan kekeh dengan pernyataannya bahwa ya Pak Sambo bilang nggak perintah, pasti bahasanya kemarin pakai hajar dan lain sebagainya. Tapi desain untuk melakukan konstruksi pembunuhan ini sebenarnya sudah dapat dibaca dari awal. Bahkan sampai sistematis lah kalau kita lihat ya, mohon maaf ini, sistematis dengan cara menghilangkan bukti-bukti tadi. Nah ini yang perlu dikaji ulang, perlu untuk dibuktikan oleh hakim benar tidak itu desainnya seperti itu. Gitu ya. Kalau desainnya seperti itu maka ya saya rasa kalaupun dalil tadi dipakai bahwa perintah atasan itu menjadi hal yang mendorong dia melakukan tindakan pembunuhan tadi, eksekusi tadi, itu dapatlah digunakan sebagai alasan untuk memperingan hukumannya saja. Tapi perbuatan melawan hukumnya menurut saya tidak serta-merta hapus ketika ada penjelasan demikian oleh Baradae. Nah, kita berdoa yang terbaik, keadilan bagi keluarganya Brigadir Joshua, karena rasanya kehilangan seorang anak, seorang anggota keluarga, itu rasanya sangat tidak mudah bagi siapapun gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita memahami bahwa tidak semua orang ini dalamnya selalu benar begitu kan. Mungkin dia melakukan kesalahan juga. Nah, sehingga perlu dicari porsinya, apa motivasi dia melakukan itu. Walaupun di pasal 338 itu tidak menjadi penting lagi kewajiban bagi jaksa untuk kemudian secara bestandard delik itu kemudian membuktikan bahwa apa motif dari perkara ini. Artinya Mas Heri, sudah tepat dakwaan dari JPU terhadap Baradae yang mengatakan bahwa Baradae ini dengan sadar dan juga tanpa ragu menembak almarhum Brigadir Yosua. Nah, itu yang menarik tentunya kan. Tadi kan hal yang kontradiktif kan. Di sisi lain yang perlu kita pahamkan kepada semua, orang boleh saja menyampaikan apapun kita hargai itu. Karena memang itu hak yang diberikan oleh undang-undang begitu ya. Di persidangan pun tidak mengakui itu boleh saja, tapi konsekuensinya ada gitu ya. Dan mungkin saja antara keterangan BAP dengan keterangan di persidangan nanti bisa saja berbeda.
kalaupun sampai itu ditemukan ada perbedaan, biasanya tidak segan-segan majelis hakim itu akan bertanya ulang kepada orang tersebut. Pertanyaan sederhananya adalah, ini saya temukan ada perbedaan jawaban saudara di antara BAP dengan di persidangan. Nah, mana yang kemudian menjadi patokan Anda dalam menjawab nanti? Yang tadi di BAP ataukah keterangan yang pada saat ini diberikan? Nah, kalau dijawab pada saat ini, berarti nanti untuk menyusun tuntutannya, jaksa akan mendalilkan melihat pada fakta persidangan juga. Itu yang baik ya. Walaupun mungkin juga akan tetap ngotot pada dakwaannya begitu. Karena sekali lagi berhadap pada situasi ini bahwa seseorang itu akan legowo gitu ya, berbesar hati untuk mendalilkan yang sebenarnya, mengakui kesalahannya, itu memang bak menegakkan benang basah gitu Mbak ya, nggak mudah begitu. Jadi tidak boleh hanya berpikir terlalu sederhana, simplifikasi dalam kasus ini, karena dari awal perkara ini kan menjadi complicated, menjadi panjang karena prosesnya melibatkan tidak hanya satu orang, dan kemudian ada organizing di dalamnya untuk ada istilahnya obstruction of justice tadi ya, menghalang-halangi proses penyidikan dengan cara mencoba menghilangkan barang bukti, dan itu sudah dilakukan prosesnya terhadap tersangka-tersangka yang lain, yang sekarang statusnya sudah menjadi terdakwa. Mas Heri, kalau kita melihat tadi pada saat awal persidangan Baradae datang ke dalam ruang sidang, kemudian melihat kedua orang tua dari Yosua juga datang begitu, hadir untuk menjadi saksi, kemudian bersimpuh seperti memohon maaf begitu kepada kedua orang tua dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Melihat ini, apakah kemudian hakim akan meringankan hukuman dari Baradae? Itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia ya, termasuk kita semua ini. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain gitu ya, dan kemudian jiwa kesatria untuk mengakui perbuatan itu, memohon maaf, itu tidak semua orang punya jiwa seperti itu. Dan momentum dilaksanakannya di pengadilan menurut saya tidak mungkin menutup mata hatinya hakim dan juga mata visualnya tadi ya, untuk menyaksikan hal itu adalah satu hal yang menurut hakim juga sangat mungkin jadi satu penilaian yang penting gitu ya, bahwa sudah ada pengakuan itu berarti orang ini sudah kooperatif, tidak mempersulit proses pembuktian di persidangan, maka kerja dari aparat penegak hukum dimudahkan olehnya. Maka kalau kita istilahkan ada reward semestinya kepada orang-orang semacam ini. Ya, saya rasa kita proporsional saja, bahwa hukum pidana itu tidak lagi hanya berbicara bagaimana menghukum orang seberat-beratnya, begitu ya. Tapi artinya bagaimana bisa juga jadi pertimbangan begitu ya? Edukasi hukum ini, bahwa dalam konteks tadi perlu untuk kemudian dipertimbangkan. Menurut saya itu bisa jadi rekomendasi yang baik bagi majelis hakim, yang mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkannya. Baik, Mas Heri, kita harus jeda lagi. Nanti usai jeda kita akan terus berdialog mengenai sidang yang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Kabar Khusus TV One.